Wanita itu bertemu dengan seorang pengemis kecil yang hampir mati kelaparan. Meskipun baik hati, dia tidak ragu sedikitpun, dan membawanya masuk ke restoran. "Terima kasih," si pengemis berkata setelah makan kenyang. Dia segera mengucapkan terima kasih, dan berjanji bahwa ketika dia dewasa, dia akan menikahinya. Wanita itu hanya tersenyum malu-malu, karena tidak ada yang akan mempercayainya. Lelucon dari seorang remaja belasan tahun. Namun pada saat itu, dia tidak tahu bahwa orang itu adalah pewaris tunggal dari orang terkaya di negara itu. Tindakan baik ini akan mengubah nasibnya dengan cara yang luar biasa. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pengemis kecil yang hampir mati kelaparan mendapatkan pengakuan dari keluarganya melalui usahanya, dan berhasil duduk di singgasana orang terkaya di negara itu. Meskipun nilainya mencapai triliunan, dia tetap sendiri, hanya berharap bertemu pada masa itu gadis baik hati itu. Namun selama periode perpisahan ini wanita mendirikan sebuah surat kabar yang tidak mencolok untuk bersaing dengan perusahaan besar dalam rating. Dia bekerja lembur di studio siaran tanpa henti. Namun bagi perusahaan kecil mereka, tanpa berita sensasional, mereka akan tersingkir dari pasar. Mungkin ini adalah takdir. Pada suatu hari, surat kabar tiba-tiba menerima jejak langkah orang terkaya di negara. Maka wanita segera pergi ke lokasi pertemuan. Hasilnya, dia menunggu beberapa jam, tapi tidak melihat bayangan lawan bicara. Jadi dengan marah, dia hanya bisa minum untuk menghilangkan kesedihannya. Namun saat wanita yang mabuk itu bersiap pulang, dia bertemu di pintu presiden yang datang dari bar keluarga untuk inspeksi kerja. Namun wanita tidak menyadari bahwa orang itu adalah pengemis kecil yang pernah dia selamatkan. Dia cukup tampan. "Berapa banyak uangmu, kakak? Akhirnya aku menemukanmu. Kakak, rasakan dulu baru bicara. Kakak, kamu sudah bangun. Berapa usiamu, kakak perempuan?" "Saya baru saja berusia 20 tahun ini." Mendengar bahwa wanita itu baru berusia 20 tahun membuatnya terkejut. Kalau ini ketahuan orang, pasti akan jadi bahan tertawaan. Maka dia meninggalkan beberapa ratus dolar tip dan pergi tergesa-gesa. Namun tanpa sengaja dia meninggalkan kartu identitas kerjanya di kamar. "Sepertinya kakak perempuan sudah melupakan saya." Kemudian sang direktur mengganti pakaian, jam tangan senilai jutaan dan setelan jas terbatas. Karena sekarang dia ingin terlihat cemerlang untuk menikahinya ke dalam keluarga kaya. Namun ketika sang direktur datang ke kantornya, wanita itu justru terlihat meremehkan. "Kenapa kamu di sini, kakak perempuan?" "Halo, nama saya adalah Jiang Hanyu. Saya berusia 20 tahun ini. Saya datang untuk melamar sebagai asisten direktur." "Asisten direktur? Pergi sekarang juga." "Kakak perempuan, saya hanya datang untuk melamar pekerjaan." "Apa yang membuatmu merasa bersalah?" "Saya sengaja membuatnya kesulitan. Saya tidak percaya dia tidak akan pergi." "Datanglah, panggil semua peserta wawancara." Untuk mengusirnya secepat mungkin, wanita kaya memanggil semua peserta wawancara masuk ke kantor, dan memberikan mereka pidato beribu-ribu kata. Dalam waktu 10 menit, siapapun yang bisa menghafalnya akan dipekerjakan. Tidak disangka, anak laki-laki yang dianggap rendah olehnya berhasil menghafalnya dalam 5 detik. "Kakak perempuan, apakah saya dianggap berhasil dalam wawancara ini?" "Meskipun Anda telah menjadi asisten, tapi kita hanya memiliki hubungan atasan-bawahan. Kamu, jangan berhayal. Apakah kakak perempuan ingin memiliki hubungan lain dengan saya?" Yan Jie, kami mendengar tempat yang sering dikunjungi oleh orang terkaya. Lapangan golf tempat orang terkaya akan muncul. Perusahaan lawan, Liu Minmin sudah berangkat. Jadilah sopirku. Jangan biarkan Liu Minmin mendahului. Ternyata orang yang ingin saya wawancarai adalah saya. Kemudian wanita itu datang dengan mobilnya. Lapangan golf tempat munculnya orang terkaya. Namun pada saat ini dia tidak tahu. Lapangan golf adalah halaman belakang asisten kecil. Akibatnya, begitu dia masuk, dia langsung diejek oleh pesaingnya. Perempuan licik menunjukkan keangkuhan. Biaya keanggotaan lapangan sepak bola adalah 10 juta. Jika tidak bisa membayar biaya keanggotaan, jangan berpura-pura di sini. Saat-saat penting, asisten kecil datang dari jauh dan mengatakan 10 juta itu hanya uang saku. "Bukankah aku menyuruhmu tinggal di mobil? Bagaimana kamu datang ke sini? Kakak pisang, aku akan membayar biaya keanggotaan untukmu." "Lagu Yan, di mana kamu menemukan wajah cantik ini?" "Dia tampan. Hanya itu saja. Terlalu sombong. Jangan berbohong. Dia hanya asistenku. Hanya seorang asisten. Bagaimana mungkin bisa membayar biaya keanggotaan 10 juta? Jangan berpura-pura di depanku. Saat ini aku tidak punya uang." Kakak pisang berkata, "Cukup buat kartu di bank." "Kakak perempuan, asalkan kamu mau, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan." "Panggil manajer kalian."
Kartu kredit. Siapa yang tidak punya kartu hitam? Pasti tidak ada uang di sini. Kartu ini memiliki motif naga. Sepertinya hanya ada 3 kartu hitam tertinggi di dunia. Kartu hitam tertinggi yang hanya ada 3. Dia hanyalah seorang asisten kecil. Tidak mungkin memiliki kartu ini. Kartu ini pasti palsu. Apakah palsu? Cukup 1 kali swipe sudah tahu. Siapa tamu yang ingin mengajukan kartu? Swipe saja. Aku ingin melihat. Mengapa kalian membuat malu? Jangan bilang itu 1 miliar. Aku ingin memperpanjang selama 100 tahun. Swipe 10 miliar. Selamat bergabung. Lapangan golf kami. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang asisten. Apa yang terjadi dengan Jiang Hanyu? Kartu hitam terbaik dari keluarga Jiang. Sudah di-swipe, akhirnya tahu keberadaannya. Mengejar gadis pasti alasan. Pelayan, pesta keluarga berlangsung seperti biasa. Jiang ikat dia. Juga harus ikat kembali untukku, kata Jiaoge. Katakan, mengikuti perintah. Pelayan, tolong cari alamat kartu kreditnya. Saya akan pergi menangkapnya sendiri. Kalian ikuti saya. Nama keluarga saya adalah Jiang. Juga merupakan cabang keluarga Jiang. Kartu ini milik senior di keluarga saya. Tidak heran kamu tertawa di mobil. Ternyata memuji keluarga asalmu. Uang ini bagaimana? Tidak masalah. Mereka juga pergi bermain golf. Anggap saja sebagai mengisi untuk mereka. Pekerjaan bagus, kata saudara pisang. Saya akan memberi Anda kenaikan gaji ketika saya kembali. Aku akan mempercepat statusmu menjadi tetap. Terima kasih kakak. Menaikkan gaji untuk Bos X. Kamu masih yang pertama. Lagu Yan. Hari ini kamu beruntung. Tidak, itu paman kedua. Siapa punya? Acara ini begitu besar. Kakak, mari kita masuk segera. Akan memberikan kenaikan gaji saat kembali. Bukankah kamu ingin bertemu dengan Bos X? Ayo pergi. Hampir lupa tentang hal ini. Hei. Ini adalah orang terkaya X. Mobil paman kedua. Dengan tatapanmu seperti itu. Mungkin bahkan Bos X sendiri. Berdiri di depanmu. Bahkan kamu tidak akan mengenalinya, kata kakak pisang. Uang muka mobil paman X. Kakak bilang, Jiang Hanyu. Mari kita menyapa mereka. Saya tidak akan pergi lagi. Aku adalah seorang sopir. Saya akan pergi ke mobil dan menunggu. Bos Jiang. Bos Jiang. Aku adalah Min Min dari stasiun Juzi. Bisakah kita melakukan wawancara jika ada waktu? Aku dengar, kamu semua di stasiun Juzi mengandalkan berita hiburan untuk menarik perhatian. Keluarga Jiang tidak akan mentolerir perilakumu yang sembrono. Pergi. Stasiun kalian sebenarnya telah melaporkan banyak kegiatan amal. Bagus. Terima kasih atas pujian dari Tuan Jiang. Saya selalu sangat mengagumi pemimpin keluarga Jiang. Masih berharap pada Jiang Tuan. Bisa membantu saya mengatur wawancara dengan kaya raya ke-10. Keponakan saya itu sulit ditebak. Menjadi misteri. Keberadaannya menjadi misteri. Saya melihatmu, gadis kecil. Lebih baik jangan khawatir. Akibat dari batu emas, kota emas terbentuk. Baiklah, izinkan saya menyampaikannya kepada Anda. Tapi saya menyarankanmu, lebih baik jangan terlalu berharap. Sopir di mobil ini, sepertinya itu keponakan Han Yu. Sepertinya saya melihat seseorang yang dikenal. Oh tidak, paman kedua datang. Keluar sebentar, Tuan Jiang ingin bertemu denganmu. Siapa dia? Maaf ya, anak kecil pemalu. Baru saja bergabung. Pasti saya salah melihat. Bagaimana mungkin Han Yu menjadi asisten muda yang belum berpengalaman? Tidak masalah. Baiklah, saya pergi dulu. Ada apa denganmu? Tidak bisa bertemu dengan Tuan Jiang. Tidak bisa. Wajah ini hanya untuk dilihat oleh kakak. Jangan bercanda. Segera masuk ke lapangan. Setelah masuk ke lapangan, CEO kemudian mendekati gadis itu. Dan dengan mahir, dia memasukkan bola ke lubang. Karena dia sekarang hanya ingin membuktikan diri di depan wanita yang dicintainya. Kamu jelas tahu, kemampuan bermain bola saya buruk. Kamu sengaja kan? Takut akan wawancara dengan kaya raya ke-10. Kualifikasi pasti milikku. Kita terima tantangan. Saya menggantikan kakak perempuan. Baiklah, maka pacarku akan menggantikanku. 1 pukulan masuk lubang tidak menarik. Kalau mau berkompetisi, kita bandingkan siapa yang bisa masuk lubang dalam 3 pukulan. Anak itu terakhir kali langsung masuk lubang dengan 1 pukulan. Seperti X, yang dulu menjadi orang terkaya. Tetap mempertahankan. Kamu begitu saja ingin berkompetisi dalam 3 pukulan. Aku belum pernah melihat seseorang lebih sombong darimu. Suamiku, semangat. Aduh, kamu berteriak-teriak apa sih? Tadi hampir saja kena. Semua kesalahanmu, kamu menggangguku. Jangan marah ya. Kamu saja tidak bisa kena.
Apalagi dia. Aku bukan tidak bisa kena. Aku tidak dalam kondisi terbaik hari ini. Giliran kita sekarang. Song Yan bahkan takut kabur. Kakak. Siapa bilang? Aku tidak akan pernah meninggalkan kakak. Kakak, apakah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Nanti kamu main semaumu. Aku paham aturan di lapangan. Hadiah. Aku sudah menyiapkan jutaan. Jiang Hanyu, kamu luar biasa. Keberuntungan pemula, tunggu saja. Kakak Pisang bilang, tidak ada yang tak bisa diatasi. Kemampuan kalian sendiri tidak bagus. Masih iri padanya di sini. Aku iri padanya. Aku ingin melihat bagaimana cara memasukkan bola ketiga. Hanyu. Kemana kamu pergi, nak? Biarkan aku menemukanmu.